Oposisi Turki memilih kandidat untuk menantang Erdogan dalam pemilihan Mei. Setelah berhari-hari pertikaian publik, aliansi partai oposisi Turki mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah memilih seorang pemimpin politik veteran untuk menghadapi Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam pemilihan penting yang dijadwalkan pada Mei. Kandidatnya, Kemal Kılıçdaroğlu, 74, mantan pegawai negeri, telah menjadi Ketua Partai Rakyat Republik, atau CHP, partai oposisi terbesar Turki, sejak 2010. Pengumuman itu menyusul beberapa hari pertengkaran oleh blok oposisi yang mengancam akan menggagalkan apa yang dikatakan para analis sebagai kesempatan langka untuk melepaskan Erdogan, yang telah mendominasi politik Turki selama 2 dekade sambil berusaha meningkatkan profil regional dan internasional negaranya, termasuk sebagai pialang kekuasaan selama Perang Saudara Suriah dan invasi Rusia ke Ukraina. Di dalam negeri, jumlah jajak pendapat Erdogan telah menderita dalam beberapa tahun terakhir di tengah krisis ekonomi yang telah memangkas nilai mata uang dan mengirim inflasi melonjak. Baru-baru ini, pemerintahnya menghadapi kritik publik yang meningkat karena responsnya yang lambat setelah 2 gempa bumi dahsyat melanda selatan negara itu pada 6 Februari, menghancurkan kota-kota dan menewaskan lebih dari 50.000 orang di Turki dan negara tetangga Suriah. Setelah tragedi itu, Erdogan telah mengakui keterlambatan dalam upaya penyelamatan dan meminta pengampunan publik. Pekan lalu, di kota Adiyaman yang hancur, ia memohon kepada penduduk untuk berkah mereka. Sayangnya, kami tidak dapat melakukan kegiatan yang kami inginkan di Adiyaman selama beberapa hari pertama karena efek buruk dari getaran, kondisi cuaca buruk dan kesulitan yang ditimbulkan oleh infrastruktur yang rusak, katanya. Kami menyadari segalanya. Lawan-lawan Erdogan telah mengkritik akumulasi kekuasaannya yang cepat dan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat politik selama bertahun-tahun, dan telah bersumpah untuk mengembalikan demokrasi ke Turki. Menjelang pemilihan parlemen dan presiden, oposisi harus bersaing dengan basis pendukung Erdogan yang signifikan dan setia, serta chokeholdnya pada media dan lembaga-lembaga negara, bersama dengan perpecahan mencolok oposisi itu sendiri atas ideologi dan taktik, kata para analis. Erdogan telah melepaskan gelombang pengeluaran publik dalam beberapa bulan terakhir untuk merayu pemilih, termasuk pinjaman murah, subsidi energi, keringanan pajak dan penurunan usia pensiun, memungkinkan lebih dari 2 juta orang untuk pensiun dini dan mengumpulkan pensiun. Aliansi oposisi, yang disebut Aliansi Bangsa, seharusnya menyebutkan nama kandidatnya bulan lalu tetapi menunda pengumuman itu, katanya, karena gempa bumi. Pada hari Jumat, Meral Akşener, ketua partai baik sayap kanan, partai terbesar kedua di blok itu, menarik diri dari aliansi setelah tidak setuju dengan pilihan Kılıçdaroğlu, ketika ketegangan yang telah lama membara meledak ke pandangan publik. Oposisi akan dilayani dengan lebih baik, katanya dalam pidato hari Jumat, dengan memilih tokoh-tokoh yang lebih populer dari partai Kılıçdaroğlu, baik Mansur Yavaş, wali kota Ankara, atau wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu, nama-nama yang dia katakan partainya telah sering mendengar di jalan-jalan, toko-toko dan alun-alun selama lebih dari 3 tahun. Para wali kota datang ke kantor setelah pemilihan pada 2019 yang melihat gelombang kemenangan oposisi dan penyok aura tak terkalahkan Erdogan di kotak suara. Jajak pendapat telah menunjukkan kedua pria itu akan bernasib lebih baik daripada Kılıçdaroğlu dalam pemilihan melawan Erdogan. Kami memahami bahwa ambisi pribadi lebih disukai, kata Akşener, merujuk pada pemimpin CHP. Tetapi pada hari Senin, dia bergabung kembali dengan blok oposisi setelah bertemu dengan kedua wali kota. Aliansi itu merilis apa yang disebutnya, peta jalan, yang menjabarkan transisi kekuasaan yang mencakup kembalinya sistem parlementer yang diperkuat, yang dimaksudkan untuk membalikkan kekuasaan besar yang diasumsikan Erdogan setelah referendum pada 2017. Peta jalan itu juga menyerukan penunjukan wakil presiden, termasuk Yavaş dan İmamoğlu, sebuah langkah yang tampaknya bertujuan untuk membawa Akşener kembali ke lipatan. Kami akan memerintah Turki melalui konsultasi dan konsensus, kata Kılıçdaroğlu saat berpidato singkat di Ankara, ibu kota.
Kami akan membangun kekuatan moralitas dan keadilan bersama-sama. Aliansi Bangsa tidak termasuk partai oposisi kuat yang dipimpin Kurdi yang dukungannya dianggap penting dalam pemilihan Turki. Erdogan telah menggambarkan pertengkaran oposisi selama beberapa hari terakhir sebagai pertunjukan sampingan sementara dia fokus pada bantuan gempa. Pada Senin, ia mengumumkan bahwa jumlah korban tewas di Turki telah melampaui 46.000 orang. Ratusan ribu orang di negara itu masih berada di tempat tinggal sementara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan pada hari Senin bahwa seruan $1 miliar untuk membantu para penyintas hanya sekitar 10% yang didanai. Tanpa lebih banyak dana, PBB dan mitranya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan kemanusiaan. Alvaro Rodriguez, koordinator residen PBB di Turki, memperingatkan dalam sebuah wawancara dengan Associated Press.